Baiklah, ini santri modern kita yang akan membahas tentang perihal masalah Ustadz Mr. TM yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi booming, tentang ocehan-ocehannya, omongan-omongannya yang sangat-sangat miris sekali, ya. Di situ semua para alim ulama, para ajengan, para ustadz ditantang oleh si Ustadz Mr. TM itu, sampai MUI juga ditantangnya pula, padahal dia bukan lawannya. Inilah santri kita akan menjelaskan secara detail. Silakan. Harap dimulai. Siap. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut dari perihal yang tadi dikatakan oleh pembicara dari santri modern. Saya akan mengupas kembali tuntas masalah ocehan-ocehan yang begitu menggebu-gebu, begitu sangat meleduk begitu, sehingga para ulama juga pada waduh, seperti apa kira-kira itu seorang Mr. TM. Saya ini meluruskan seperti apa marifatnya dia itu. Saya pribadi sebagai pewakil dari seluruh para ulama di seluruh Indonesia, dari MUI Jakarta Indonesia, turut merasa terpanggil, merasa terocehan, merasa tercoreng, Miris sekali. Ini sesuatu yang begitu drastis amat ini, kalau saya katakan. Kalau toh memang dia seorang pemilik ulama yang bernama Mr. TM itu, pemilik makrifat yang sangat tinggi itu, seharusnya tidak seperti itu. enggak lah. Tidak seperti itu. Ada tabayunnya lah seorang ulama, sehingga ijtima seorang ulama juga menilai. Bukan dilihat antum pinternya, bukan lihat antum sebagai seorang makrifat, bukan. Ijtima antum ini menggambarkan cermin seorang ulama yang tidak baik, yang tidak bermutu. Betul. Makanya para ulama dan juga yang para di MUI pun merasa tertawa melihat ocehan antum itu, Mr. TM. Antum nggak sadar antum itu, nggak sadar sekali. Kalau dikategorikan tuh ya dari macam ya agak sedikit miring lah gitu. Mungkin apa kebanyakan ilmu apa gimana itu. Blebek jadinya itu. Sampai nantang MUI segala. Mr. TM, jangan antum memandang rendah sama para ulama, apalagi yang dihimpun oleh MUI. Jangan dulu, nih awanmu. Saya merasa terpanggil, saya marah, merasa terpanggil, merasa terhina sekali. Terhina sekali saya. Sekaligus saya mewakili seluruh para ulama. Merasa terhina, tercoreng. Enggak sekaligus antum itu sudah menghancurkan martabat agama sendiri. Sehingga agama-agama lain pun menilai mungkin negatif. Bisa terjadi gara-gara ocehan antum gitu. Seharusnya antum sadar, kalau memang antum seorang makrifat, enggak seperti itu. jauh. Saya bertanya sama antum. Antum mengatakan Tuhan berwujud pada diri manusia. Kalau menurut saya antum salah. Salah besar. Saya bersaksi omongan ucapan saya ini salah antum itu.
Antum kalau memang marifat, kamu harus tahu empat sifat yang ada di diri manusia. Betul. Kedua, sifat yang hakiki. Nah itu, ada dua sifat diri manusia yang disebut Allah berwujud di diri manusia. Seperti apa? Seperti apa, hai Ustaz? Kamu harus ngerti. Dalam diri kita tuh ada berapa penutup dari perihal yang antum katakan ada Tuhan. Enggak seperti itu. Antum nggak tahu apa itu ada makomnya, apa gimana. Kamu harus tahu. Kalau antum mengatakan manusia berwujud dalam diri manusia, berarti antum bisa merendahkan martabat Islam sendiri, sehingga agama-agama lain merasa didukung oleh antum. Antum sama aja menghancurkan Islam sekaligus. Antum mengatakan kemarin Islam rusak karena ulama sendiri. Ya itu antum yang merusak. Betul. Kamu jangan berpikir ulama-ulama MUI, ulama-ulama besar di Indonesia tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab. Bukan itu maksudnya. Jangan mengharap seperti itu. Pasti bisa menjawab pertanyaan perihal perkataan antum. Mungkin para ulama menilai antum seperti apa seorang ulama. Antum berpikir ijtima seorang ulama seperti apa yang harus dikembangkan dan seperti ulama. Antum kalau memang marifat, paham nggak seorang sabda Nabi? Hah? Kayaknya belum paham. Ini yang syariat aja nih yang bawa. Sebelum yang marifat tuh yang syariat dulu lah. Kalau memang Anda marifat, oke, saya tantang. Di mana antum bisa mengatur waktu? Saya tantang masalah marifat. Ini masalah syariat saya tanya nih. Kamu tahu nggak hadis Rasul yang mengatakan Rasul untuk mengantarkan syiah apa sunnah kami harus berlemah lembut, tabayun, tidak seperti antum menjelek-jelekan agama sendiri. Betul sekali. Itu bukan menambah wawasan buat para umat. Bukan, itu malah menyingkirkan dan malah menghancurkan umat. Menjatuhkan itu. Menjatuhkan martabat namanya. Kalau memang antum merasa punya ijtima, punya marifat yang bagus, ajak, rangkul, persatukan umat, bertabayun dengan para ulama, bagaimana nih? Harusnya seperti itu. Jangan mengatakan umat ini, ustadz ini, segala macam disebutin. Itu udah kategorikan antum itu bukan seorang ulama yang baik. Kalau memang antum mengerti marifat. Orang yang mengerti marifat itu orang yang sudah tabayun, sudah punya kesadaran tinggi, tidak boleh diucapkan. Kalau memang antum mengerti seorang marifat, tidak boleh. Saya tanya satu, kenapa kamu bilang di dunia ini Allah berwujud, di dunia ini berwujud manusia? Dari mana dasarnya? Yang saya tahu bukan seperti itu. Di diri manusia itu ada 4 perihal yang bisa menjadi seperti itu. Ada Nur Muhammadnya, ya, ada kesifatan 20-nya. Itu yang kita tahu. Kalau langsung mengatakan di diri manusia berwujud Allah itu, waduh, kamu sudah dusta namanya. Oke, saya tantang kamu kalau kamu mengatakan seperti itu. Sampai di mana marifat kamu? Saya sebagai santri modern merasa tersinggung. Antum belum tahu siapa saya. Nah, bagaimana bisa pertemuan, dialog tentang materi saya, tentang ma'rifatullah. Saya harap kamu bisa atur sendiri waktunya kapan, di mana dan tempatnya. Saya sebagai majelis taklim santri modern tidak takut apa yang engkau ungkapkan masalah materi ma'rifatullah. Anda syariat aja Anda syariat tidak lulus, apalagi ma'rifat. Antum pasti tahu syariat itu ada 3 hal. 3 hal tahu, 3 hal. Coba Anda sebutkan. Kalau memang tahu, antum ma'rifat benar. Berarti antum menjalankannya. Tapi kalau antum ma'rifat hanya ocehan doang, omong kosong, buat apa? Mursid namanya. Para ulama juga berpikir 2 kali 3 kali tentang antum. Ma'rifat kok begini? Apakah ini sebagai contoh teladan? Sedangkan Rasulullah aja yang membawa aja punya suri teladan yang baik, yang halus, lembut,
Walaupun ada terkaitan yang tidak cocok, mungkin bisa dikompromi dengan tabayun. Itulah sifat Rasulullah. Kalau memang Anda seorang marifat harus tahu segalanya dari Rasulullah. Begitu. Saya berharap seluruh para ulama jangan tinggal diam. Kalau saya ingin sekali para ulama unjukkanlah. Kalau begini terus, lama-lama kita dilecehkan oleh Ustadz satu ini. Saya siap untuk mengikuti tantangannya dalam hal segi marifat. Saya siap. Para ulama kalau bisa nih, saya harap semua bangkit. Karena Islam ini seperti dilecehkan, diinjak-injak martabatnya. Andai kata Ustadz TM mengatakan itu, tapi dengan lembah lembut, mengajak, merangkul, baru saya akui, tidak ada masalah. Ini keterlaluan. Bukan mencerminkan seorang ustadz, bukan mencerminkan seorang dai yang terbaik, dan juga bukan mencerminkan seorang marifat yang hebat. Bukan. Tidak ada contohnya seorang marifat seperti itu, tidak ada. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang pun tidak ada. Anda sudah mengotori citra Islam itu sendiri. Bacot doang, iya. Mengotori citra-citra apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita. Sama aja antum menghina sebagai junjungan kita Nabi Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Apalagi antum mengatakan para habaib, waduh, udah keterlaluan antum. Bukan lawannya. Ini udah masuk neraka apa namanya kalau begini nih? Ayo, coba. Kalau udah terlalu begini bukan ulama, itu masuk neraka Hubal kali ya? Aduh. Neraka hajarlah. Ah. Neraka hajarlah. Saya siap untuk menerima tantangan dari antum. Antum kalau saya nilai, antum 0 buat saya. 0, tidak ada apa-apanya marifat antum. Antum udah tahu nomor telepon saya? Silakan telepon saya. Kapan? Di mana? Kita berargumen masalah marifat sama saya. Saya nggak terima Karena Islam diinjak-injak seperti para ulama, guru-guru saya diinjak-injak seperti antum katakan. Saya nggak terima. Saya dari majelis santri modern, Awairin Jati, Bambu Apus, nggak terima dengan ocehan-ocehan Anda menyangkut masalah para ulama, para MUI. Saya tidak terima. Jangan engkau mengatakan MUI dan para ulama, saya dulu yang menghadapinya. Baru antum bisa berhadapan dengan para ulama-ulama besar. Saya dulu yang masih ecek-ecek, yang masih santri. bagus. Sekali lagi, kalau antum bersedia silakan. Di mana tempatnya kita berargumen masalah marifat? Berani nggak? Berani. Kalau berani, oke siap. Kamu bisa tahu nomor telepon saya, sudah tahu kan? Telepon saya. Di mana kita bertemu? Karena kalau kita yang telepon kan nggak diangkat dia. Iya, kamu telepon nggak diangkat. Udah gitu, nggak assalamualaikum, ulama macam apa itu? Saya berani bersaksi antum seperti itu. Banyak saksinya. Banyak. Antum tidak bisa mungkin saya rekam semuanya tindakan Anda sebagai Ustadz Mr. TM. Saya tuntut Anda. Karena Anda berapa hal mencorengkan argumen masalah akidah. Kedua, Anda menginjak-injak istimewa seorang para ulama yang saya hormati dan saya muliakan juga para ulama, sehingga engkau injak-injak seperti itu saya nggak terima. Saya berani menghadapi antum seperti orang marifat, setinggi apapun saya layani. Seharusnya seorang marifat nggak seperti itu. Tabayun, punya kesadaran tinggi. Antum tahu, mentoknya seorang ilmu yang tertinggi sampai marifatullah itu harus tahu. Harus tahu finishnya seperti apa. Berarti antum mengajar ngaji dari syariat sampai marifat, antum pengen jadi Tuhan, begitu? Bagus sekali ya. Hebat banget itu Ustaz. Baru kali ini saya melihat seorang Ustaz seperti ini ngaku-ngaku Tuhan. Bukan begitu caranya antum. Bukan begitu caranya untuk menerangkan masalah marifat. Bukan.
Jangan katakan antum katakan Allah berwujud di dalam diri manusia itu berlebihan. Salah menurut saya. Kemudian antum mengatakan Rasulullah Muhammad tidak ada akhirnya. Antum tidak mengatakan yang mana yang kamu maksud. Rasulullah yang mana? Kalau memang antum marifat, Rasulullah yang mana yang tidak ada akhirnya? Kalau menurut anak, Rasulullah Nur Muhammad ini yang tidak ada akhirnya. Tapi yang satu Muhammad bin Abdullah memang itu yang saya tahu. Tapi antum mengatakan kemarin tidak ada titik koma, tidak ada apapun, hanya burger begitu saja. Salah antum mengatakan itu. Antum dengan syariat juga antum belum bisa jawab. Syariat 3 hal tentang ijtima seorang ulama kamu nggak tahu. Hai Ustaz. Kalau memang kamu sebagai marifat mungkin tahu dari syariat. Marifat apa syariat tidak akan bisa. Mau ke ujung langit, mau ke ujung berung, ke neraka, ke surga. Kalau memang antum marifat nggak mungkin nggak lepas dari syariat. Harus syariat dulu yang benar kau. Syariat dulu kamu benahi, baru kamu ngaku marifat. Kalau memang syariat kamu hebat, saya jempolkan. Tapi kalau kamu seperti ini, kamu bukan marifat, kamu hanya seperti orang TK, anak TK yang baru aja ngaji alif bata. Kalau saya anggap, belum ada apa-apanya kamu itu, Mister. Bayi dong. Masih bayi, masih baru merangkak begitu. Belum ada apa-apanya, belum kalau menurut saya. Kenapa saya bisa bicara begini? Saya marifat. Tahu. Kalau antum nggak percaya silakan ketemu saya, kita argumen masalah mereka sampai mana antum tahu. Antum banyak 3 kesalahan situ saya nilai masalah marifat. 3 salah antum itu. Antum salah sekali, 0 besar itu marifat. Marifat nggak seperti itu. 3 hal aja kamu nggak bisa jawab kalau saya argumen sama antum. Bagaimana? Kalau ini hubungi saya ya. Oke, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tanggapannya.